Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi dengan kami SCPD Channel yang tidak pernah bosan untuk mengulik kisah dan cerita untuk disajikan kepada Sobat Inspirasi sekalian. Pada video liputan kami sebelumnya, kami menyampaikan agenda pengukuhan dan pelepasan delegasi Spesial Olimpik Indonesia yang akan berangkat ke Jerman dalam rangka Special Olympic World Games pada bulan Juni 2023 ini. Untuk mendalami mengenai Spesial Olimpik Indonesia, langsung kami mengundang Ketua Umum Spesial Olimpik Indonesia, Bapak Warsito Elwain, hadir ke studio SCPD Channel, dan silakan saksikan podcast kami selengkapnya. Assalamualaikum Pak Warsito. Waalaikumsalam. Pak Warsito Elwain, apa kabar? Terima kasih, baik sekali. Bagaimana kesibukan terakhir ini? Oh ya, luar biasa. Banyak kegiatan ini, persiapan ke Berlin. Oke. Jadi ada atlet-atlet spesial Olimpiade akan ke Berlin untuk mengikuti namanya Special Olympic World Summer Game. Jadi ini seperti olimpiadenya anak-anak kita atau atlet-atlet kita difabel intelektual. Di hold dulu sebentar, Sobat Inspirasi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah Special Olympic Indonesia. Seperti apa sih spesial yang dimaksud itu? Kita ingin juga mendapatkan penjelasan dulu nih, supaya Sobat Inspirasi juga teredukasi dengan bahasa spesial seperti ini. Jangan sampai juga Sobat Inspirasi mengasosiasikan hal yang lain begitu ya. Spesial ini bukan khusus saja, tapi ada pendalaman lebih dalam. Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu Om Warsito terkait spesial yang dimaksud itu seperti apa? Ya, Special Olympic itu satu organisasi internasional yang disingkat untuk anak-anak difabel intelektual. Difabel intelektual. Ya, difabel intelektual itu kriterianya adalah anak-anak atau orang yang IQ-nya di bawah 70. Di bawah 70, di bawah 70. IQ-nya, baik. Jadi akhir di bawah 70 itu kesulitan untuk berkomunikasi, untuk mengingat, untuk berbicara banyak hal sekaligus gitu, mengingat sekaligus itu susah. Nah, itu organisasi itu didirikan tahun 1969 oleh Oiris Kennedy dari keluarga Kennedy, dan kemudian Indonesia itu didirikan tahun 1989. Dari tahun 89 udah lumayan juga usianya ya. Sebagai anggota ke-79. Ya, di sini kita karena Special Olympic, maka kegiatan utamanya adalah olahraga, tetapi olahraga bukan satu-satunya. Olahraga itu sebagai utamanya, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain pendukung. Seperti kesehatan, yang nama dipanggil health atlet, kemudian ada untuk mengaktifkan pemuda dipanggil youth activation, terus ada dukungan dari keluarga dipanggil family support, dan lain sebagainya. Jadi banyak aktivitas itu dikerjakan. Special Olympic berarti berbeda dengan yang kita tahu. Mungkin ada Olimpiade yang untuk manusia atau orang-orang normal, terus yang kedua ada Paralimpik ya. Berarti yang spesial ini berbeda lagi berarti ya? Berbeda. Jadi di dalam International Olympic Committee itu ada 3 organisasi. Yang satu itu untuk yang Olimpiade yang biasa, normal. Yang kedua NPC, yang satu Special Olympic. Jadi tiga-tiganya, jadi bukan di bawahnya. Baik. Jadi tiga-tiganya itu berdiri sama. Berdiri sama sebenarnya. Tapi secara yang mungkin kami dengar, khususnya dari warga Indonesia, mungkin Sobat Inspirasi juga mungkin baru dengar nih Special Olympic. Sepak terjang sejauh ini bagaimana sebenarnya untuk Indonesia? Kita umpamanya sekarang kita punya kepengurusan 30. Saya baru saja datang dari Ternate melantik kepengurusan Provinsi Maluku Utara, umpamanya. Jadi banyak pengurus. Ada 4 ibu gubernur yang jadi pengurus Special Olympic di beberapa 4 provinsi. Ada istri bupati, wali kota, ada sekda, ada macam-macam. Banyak. Ada juga kepala sekolah SLB. Siapapun yang bisa memberikan kontribusi komitmen begitu ya. Karena ini penting, karena selama ini ada salah pemahaman. Karena anak-anak ini diperlakukan seperti anak yang diperlakukan berbeda, betul. Anak gila, terus kemudian korban orang tua, kutukan Allah dan lain sebagainya, sehingga mereka dipinggirkan, mereka dibully, mereka ditimpakan. Kemudian sejak saya jadi kepengurusan atau sebelumnya juga saya bilang enggak, ini anak-anak ini adalah anak ciptaan Allah dengan kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan mereka adalah intelektualnya rendah, tapi kelebihan mereka adalah kecerdasan kalbunya. Kecerdasan kalbu itu apa? Saya sudah keliling banyak sekolahan, banyak provinsi, daerah. Saya tanya selalu guru SLB, kepala sekolah, saya tanya, apakah anak-anak ini pernah nipu? Tidak. Mereka jawab, nggak pernah. Apakah anak-anak itu punya hidden agenda kalau ngomong? Mereka bilang nggak ada. Dan itu saya pikir ini kan luar biasa.
Jadi anak-anak ini tidak menyimpang, tidak pernah hidup punya diri. Kalau ngomong ya apa adanya. Iya, betul. Terus kemudian karena ini masyarakat kita tidak biasa begitu, jadi aneh. Betul. Padahal kita harus belajar dari mereka. Iya. Berbicara jujur itu satu yang nggak apa-apa, ya enak-enak aja gitu loh. Berbicara apa adanya itu enak-enak aja, nggak usah sungkan gitu ya. Jadi ini mereka punya kelebihan. Seperti kita. Kalau orang biasa kita pengennya lahirnya mesti kulitnya putih, lahirnya di Washington, anaknya orang kaya dan lain sebagainya. Tapi sayang Allah menciptakan kita di mana-mana yang berbeda-beda. Betul. Ya. Jadi untuk show Indonesia-nya sendiri ini fokusnya tidak hanya pada membina mereka menjadi atlet saja berarti ya, karena ini memang Special Olympic. Berarti dari segi juga mengkampanyekan bahwa mereka juga perlu pendampingan dari banyak pihak begitu. Terus mereka diperlakukan selayaknya juga manusia pada umumnya begitu. Berarti lebih kepada hal-hal yang terkait di luar olahraga juga berarti di perannya. Olahraga itu sebagai alat yang penting untuk menjaga kesehatan mereka, untuk menjaga fisik mereka karena anak-anak ini kan sensitif ya. Saya pikir itu penting sekali. Cuman kalau hanya olahraga saja kan nggak cukup. Dia anak-anak itu butuh dukungan dari berbagai sektor, berbagai faktor gitu. Oleh karena itu dukungan keluarga, dukungan masyarakat, dukungan pemuda, dukungan pemerintah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kegiatannya macam-macam. Dan kan mereka kan tidak olahraga. Kita harapkan mereka nanti punya profesi yang bisa bekerja. Nah profesi mereka kan pasti berbeda sama profesi kita. Nah, saya senangnya hari ini profesi itu relatif terbuka ya. Terbuka untuk semua kalangan. Zaman saya kecil dulu kan ditanya, kamu mau jadi apa? Selalu jadi insinyur, dokter, gitu ya, jaksa, gitu-gitu ya. Tapi hari ini kalau kita tanya anak-anak kita, ya mau jadi apa? Ya jadi YouTuber. Jadi desainer, jadi gitu-gitu. Jadi apapun yang akhirnya memberikan manfaat. Nah, ini kan peluang bagi anak-anak ini. Jadi tidak harus pakai seragam, disiplin gitu. Kalau sebagai desainer itu bisa desainnya pakai tangan kiri, bentuknya tidak harus garis kotak, bengkok-bengkok juga nggak apa-apa gitu ya. Desainer rumah, desainer apapun gitu bisa jadi. Kalau secara jumlahnya sendiri Om, jumlah penyandang disabilitas intelektual tadi kalau di Indonesia nih, secara jumlah bagaimana Om bisa paparkan sedikit? Secara umum susah kita menjumlahkan pastinya, tapi perkiraan PBB itu sekitar 5,4 juta orang di seluruh Indonesia. Enggak kecil, tidak kecil. Ya. Cuman selama ini nggak kelihatan, karena banyak orang tua yang malu. Karena memang masyarakat tidak bisa. Hal ini yang memang perlu dikampanyekan lebih intens lagi mungkin supaya akhirnya bagaimana kita melihat dan memandang dan serta memperlakukan beliau-beliau inilah dalam arti begitu. Nah perannya sendiri dari Soina nih terkait yang tadi mungkin kan banyak yang akhirnya ini tidak muncul lah ke permukaan siapa-siapa saja atau anak-anak inilah begitu ya. Ya akhirnya kan kalau udah terdata dengan baik akhirnya kan mungkin bisa dilakukan pendampingan lah, mungkin bisa dilakukan hal-hal yang akhirnya bisa memberikan tunjangan lah buat mereka seperti itu. Yang pertama kita umpamanya tahun lalu menyelenggarakan PESONAS, Pekan Spesial Olimpik Nasional. Jadi kayak PON-nya untuk anak-anak bertalenta khusus gitu. Itu di Semarang. Nah, tema PESONAS itu kita kasih tema namanya Akulah Bintang. Jadi yang menjadi bintang adalah mereka. Akulah bintang. Akulah bintang. Ya. Kemudian itu pestanya anak-anak bertalenta khusus yang aman, nyaman, guyub rukun, kalau bahasa Jawa itu rukun, kemudian dan bahagia. Jadi pesta itu untuk mereka, bukan untuk kita. Sehingga ketika kita mulai tahun 2021 itu launching PESONAS ini, yang waktu itu ada Pak Gubernur, Pak Ganjar, terus kemudian ada waktu itu Pak Menteri diwakili Pak Deputi, terus kemudian Pak Wali Kota juga ada di situ, semua duduk di bawah. Terus kemudian anak-anak ini yang berdiri. Jadi anak-anak itu acaranya mereka menentukan. Jadi pejabatnya hanya nggak ada yang bicara, nggak ada yang pidato. Jadi biarkan mereka yang ini ya. Satu-satunya pidato waktu itu adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar nggak pidato, dia panggil atlet-atlet itu diajak dialog aja begitu. Terus anak itu senang, mereka menari, mereka menyanyi. Dan itu yang dibutuhkan sama mereka ya. Itu ruang. Tidak butuh pidato, tidak butuh pejabat-pejabat. Panggungnya mewah. Oh, kita bikin panggung yang luar biasa, besar dan itu gitu. Dan untuk mereka. Apresiasi buat mereka ya. Oke, keren. Ini untuk mereka. Nah, sehingga membangun mereka tadi karena bintangnya mereka.
kita menjadikan mereka bintang. Nah dari situ kemudian dalam waktu bersamaan di Maranggain itu diapikan api Pesonas, jadi api abadi itu dinyalakan, terus kemudian dibawa keliling. Sampai ke nanti diputar dari mulai dari itu kan di Gerobokan ke Blora terus dibawa ke Jawa Timur. Jawa Timur itu dibawa ke Jombang ke Pacitan terus ke Mojokerto dibawa lagi ke Jawa Tengah lagi, masuk lagi terus diputar. Terus kemudian sampai ke Jogja di 5 kabupaten kota Jogja diputerin, terus kemudian masuk Jawa Tengah lagi, terus kemudian Jawa Barat terus kemudian DKI masuk Jawa Tengah lagi, baru sampai di hari hanya di Semarang. Jadi kira-kira waktu itu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ada kegiatan macam-macam, ada api Pesonas, terus di tiap kabupaten mereka ada kegiatan. Kegiatan anak-anak untuk anak-anak itu, olahraga, senian, macam-macam itu ada. Difasilitasi total akhirnya ya. Sehingga menjelang itu ada banyak, akan terjadi Pesonas untuk anak-anak gitu. Nah, yang dan hasilnya adalah ketika itu ada 1118 atlet yang datang dari seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia, pesertanya datang. Wah, luar biasa. Terus kemudian selama selama 5 hari, tanggal 3 sampai 8, dan saya nggak dengar ada yang dibully, ada yang gitu. Jadi mereka bebas kemana-mana, mereka senang, tidak ada dompetnya yang hilang, tidak ada yang sakit, alhamdulillah semua lancar semua, dan itu senang anak-anak gitu, dan itu luar biasa. Nah, mereka jadilah bintang. Nah, sekarang ketika kita mau ke Berlin, kita menyiapkan mereka, ternyata akulah bintang dunia. Akulah bintang dunia. Nah, ngomong-ngomong untuk yang ke Berlin nih, rencana kapan dan berapa banyak akan dibawa ke Berlin? Ini rencananya dari tanggal kalau pembukanya 17 sampai 24 penutupannya. Tetapi di dalam Special Olympic ada tradisi. Sebelum menuju ke sana itu mereka datang ke tempat-tempat namanya host town. Jadi ke kota-kota, jadi sudah masuk Jerman, tapi tidak langsung ke Berlin. Tetapi di kota-kota. Nah, Indonesia kali ini dapat kota Wiesbaden, itu dekat Frankfurt. Nah, ada yang umpamanya Israel dapat Palestina dapatnya di Dortmund. Terus mana lagi dapat di kota mana? Sebelum ke Berlin, sebelum berkumpul mereka ada aklimatisasi, pengenalan makanan, pengenalan budaya di kota-kota. Nah, nanti kita berangkat dari sini tanggal 11 sampai di Wiesbaden tanggal 12 sampai tanggal 15 ke Berlin, terus kemudian 16 mereka persiapan, 17 pembukaan gitu. Kurang lebih setengah bulan lah nanti mereka ada di sana ya. Berapa banyak yang dibawa dari Indonesia? Kalau atletnya sendiri itu 22. Karena ini kita dapat kuota. Terus kemudian peserta ada partnernya itu 3 orang, jadi semuanya 25. Pelatihnya 12. Terus kemudian head of delegation-nya itu ada 2. Terus additional staff yang ngurusi tetek bengeknya itu ada 2. Terus kemudian ada dokternya 1. 42 semuanya. 42 semua. Nah, terus plus honor guest. Honor guest itu tamu kehormatan. Itu adalah pejabat-pejabat kita. Jadi nanti Pak Menteri hadir di sana. Pak Menteri kita, Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Di Berlin berarti ya. Hadir di sana. Kemudian kemungkinan juga beberapa karena Pak Ganjar itu kemungkinan dia kan pembinanya Special Olympic. Kemungkinan hadir tapi belum pasti. Tapi Pak Menteri sudah pasti. Kemudian ada beberapa pengurus dari Special Olympic. Ada dari Kementerian Kesehatan ada 3 orang. Begitu. Jadi nanti itu pendukung. Nah, sampai sekarang sekitar 80-an. 80-an orang ya. Kalau cabang olahraga sendiri yang akan diikuti berapa banyak? Kita ada 7. Pertama renang, tenis meja, badminton, senam ritmik, senam artistik, tenis meja, sama bowling. 7. Nah, kita sama-sama tahu nih, mereka punya keterbatasan tadi dalam hal mungkin dilatih ada kesulitan ya. Terus untuk hal-hal yang lain pun kita juga meyakini dan melihat memang akan banyak keterbatasan gitu. Bagaimana pola pelatihan yang dilakukan oleh So Indonesia ini kepada mereka ini sehingga akhirnya bisa maksimal gitu, mereka bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan yang diharapkan begitu. Ya, sejak mereka dipastikan mewakili Indonesia, mereka berlatih secara desentral. Desentral itu artinya mereka berlatih di daerahnya masing-masing. Mereka sudah ada pelatihan kan mereka itu kan ketika jadi di Pesonas yang Pekan Special Nasional itu mereka dapat emas semua.
Cuman sayangnya yang semua dapat emas nggak bisa datang ke Berlin, kayaknya dibatasi kuotanya. Betul, gitu. ada kuota dibatasi, ya. Kami sebetulnya ingin semua yang dapat emas ke Berlin, tapi nah ini dapat emas. Jadi mereka sudah dilatih oleh pelatih setempat yang memang dipersiapkan untuk menuju ke internasional, gitu ya. Dan itu memang satu yang luar biasa karena kami dari pusat itu kemudian kita mengunjungi ke daerah-daerah itu, melihat persiapannya itu luar biasa. Karena antusiasme. Bayangkan saja anak-anak yang selama ini, itu mereka dipinggirkan, betul, tidak berguna, tidak, tiba-tiba akan mewakili Indonesia di forum internasional. Luar biasa. Mereka tuh antusiasme di daerah juga begitu. Jadi dukungan di daerah mak banyak. Ternyata bisa tuh. Kita aja yang begini nggak pernah bisa punya kesempatan wakil ini akan melakukan gini. Umpamanya seperti di Jambi itu, kedua orang tuanya buruh, tinggalnya di desa, pelosok. Terus kemudian dia sendiri sebagai cleaning service. Tapi habis cleaning service dia latihan dan dia ternyata sekarang dia terpilih untuk mewakili untuk Indonesia, untuk Indonesia. Jadi luar biasa. Nah kemudian jadi di masyarakat jadi terbuka. Ternyata bisa anak-anak seperti ini. Saya kemudian ada di NTT, di Lombok. Saya kemarin ke sana mengunjungi, luar biasa. Umpamanya salah satu atlet dari NTT gitu, ada di standar banning yang itu ada fotonya dia. Dipasangin depan kantor gubernur. Jadi orang yang lewat itu jadi orang-orang normal yang justru normal gitu dibilang. Ini makan ini tidak hanya NTT, makan Indonesia di forum internasional. Itu luar biasa. Jadi antusiasme itu yang bagus sekali. Makanya itu ini momentum. Betul. Ini momentum untuk mengatakan mereka bukan anak cacat. Betul. Mereka anak biasa. Memang kecerdasan intelektualnya kurang, tapi kecerdasan kalbunya kuat. Betul. Mereka ada banyak contoh. Betul. Kadang-kadang begini, ada main bola 2 gawang gitu. Kadang-kadang bola itu sudah di depan gawangnya, gawang lawan, tapi tidak dimasukkan, bawa lagi balik. Kenapa? Beberapa kali terjadi itu saya tanya, kenapa sih? Nggak enak katanya. Jadi memasukkan gawang lawan itu nggak enak. Betul. Jadi mereka lebih mengedepankan kalbunya daripada. Gitu. Nah, oleh karena itu kami berpikir, kalau begitu kita buat aja sepak bola dengan 5 gawang. Jadi kita ciptakan sepak bola 5 gawang. Jadi mau nendang kemanapun gol gitu. Jadi bebas, nggak usah nggak enak gitu. Tapi mau nendang kemanapun gol. Jadi gayeng gitu, bergerak tapi gitu. Betul. Jadi itu. Nah, itu hal itu berarti kita menciptakan satu olahraga yang perspektifnya mereka. Betul. Itu. Usahanya sendiri nih Om dari SOW Indonesia dalam hal tadi mengkampanyekan dengan segala macam bentuk kegiatan ini sudah dilakukan nih. Nah untuk mereka sendiri yang ada di luar sana yang mungkin belum memiliki akses nih untuk menghubungi SOINA atau mungkin bisa mendapatkan hal yang semacam teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan kesempatan begitu ya. Bagaimana SOINA ini membukakan kesempatan atau membukakan tempat atau ruang bagi mereka begitu? Kita sekarang karena selama ini ruang-ruang itu ada di sekolah luar biasa ya SLB. Terus kemudian di tempat lain hampir nggak ada organisasi. Nah, kami mulai tahun 2 tahun ini mendorong klub SOINA. Jadi klub SOINA itu ada organisasi, belum organisasi satu wadah untuk menampung kegiatan-kegiatan anak-anak bertalenta khusus. Kami menambilnya gitu. Jadi bukan difabel atau anak bertalenta khusus. Nah, jadi mereka bisa berlatih di situ olahraga, bisa gitu kita kasih ruangnya. Karena kalau rata-rata kalau sudah SMA selesai di SLB itu mereka nggak punya aktivitas kemana lagi ya. Ke perguruan tinggi sedikit sekali ya. Oleh karena itu sekarang kita buka namanya klub SOINA itu supaya ada ruang-ruang. Jadi tidak balik lagi gitu kan. Oke, lalu terkait sama ini kan kegiatan udah boleh menasional dan apalagi udah sampai ke internasional untuk sepak terjangnya begitu. Secara pembiayaannya sendiri, keterlibatan negara atau mungkin secara swadaya oleh para volunteer kah untuk SOW Indonesia atau SOINA? Ya kalau volunteer sudah terbukti udah banyak sekali. Kita bertahun-tahun kalau tanpa volunteer nggak mungkin. Tapi umpamanya sebagai contoh untuk biaya tiket. Biaya hotel sekarang 42 delegasi ini, kontingen ini semuanya yang bayar Kementerian Pemuda dan Olahraga, APBN. Jadi luar biasa dukungannya. Untuk pemusatan pelatihan ini sekarang juga pemusatan pelatihan di Jawa Tengah sebagian besar itu dibiayai oleh Kementerian Pemuda, kurangnya kita tambah dikit-dikit. Itu yang dari pemerintah. Dari masyarakat kita waktu itu membuat gala dinner, dukungan masyarakat luar biasa. Kita dapat semalam itu
secara umum itu dapat 4 miliar lebih. Karena waktu itu ya ada Pak Ganjar, ada Pak Menteri, Pak Budi Karya, Pak Teten, Pak Anas, gitu, yang gitu. Jadi tokoh-tokoh itu, tapi terus dengan pengusaha-pengusaha segala macam itu sampai kita dapatnya sebegitu besar semalam. Tapi artinya di situ antusiasmenya mulai pemerintah, mulai masyarakat. Kalau volunteer di dalam masyarakat banyak sekali, mahasiswa, olahraga, pemuda, banyak sekali udah volunteer kan, itu ke banyak kegiatan ya. Oke. Nah, kalau dari segi promosi kegiatannya nih, dalam arti seperti saat ini lagi mempersiapkan diri untuk ke Berlin nih. Kita lihat kalau untuk Olimpiade maupun para Olimpik lumayan eksis lah di media televisi konvensional begitu untuk mempromosikan kegiatan. Tapi kalau untuk yang spesial Olimpik ini, saya sendiri juga masih belum lihat di iklan di media massa ataupun di ya TV-TV mainstream gitulah. Sejauh ini belum ada mungkin dari Show Indonesia sendiri untuk bagaimana supaya ini bisa tampil dan bisa diketahui banyak pihak begitu. Kalau sejauh ini kami kerjasama cukup baik ya, dengan Kompas TV, dengan TVRI, dengan RI, dengan Antara. Kita bekerja sama dengan cukup baik. Cuman belum event-event masif. Tapi kalau ada event-event besar pasti dimuat. Kemarin pembukaan pelatnas hampir semua memuat ya media. Kemudian acara gala dinner itu semua hampir itu ada 93 media yang memuat gitu umpamanya ya. Itu banyak sekali. Jadi sudah mulai lah. Sudah mulai tapi belum masif. Ya, kita tentunya sangat berharap semoga juga berbagai pihak dalam hal ini juga bisa memperlakukan kegiatan yang dilakukan oleh Special Olympic ini maupun yang lain, ya disamaratakan lah, artinya secara promosi dan masyarakat juga bisa mengakses informasi lebih banyak lagi mengenai kawan-kawan yang berkebutuhan seperti ini begitu ya Om ya. Saya pikir memang seperti kali ini untuk podcast, saya pikir itu satu media yang penting juga untuk mensosialisasikan bahwa anak-anak itu bukan anak cacat, bukan korban, bukan ini, tapi ini anak biasa yang mempunyai hak untuk mengembangkan diri secara maksimal. Sehingga mereka bisa mandiri, bisa punya profesi, juga bisa mempunyai pergaulan yang bebas. Gitu ya. Mereka juga sama seperti kita, manusia biasa yang butuh juga segala macam seperti yang kita butuhkan sebagai orang pada umumnya begitu ya. Nah, kalau Om targetnya sendiri nih ke Berlin nanti, mereka pulang membawa pulang emas. Targetnya sendiri yang ditargetkan oleh Show Indonesia? Ya, kalau di dalam Special Olympics bedanya dengan seperti itu bahwa prestasi itu penting tapi bukan satu-satunya. Jadi kemudian kebersamaan, solidaritas lebih penting ya. Kita bertemu bareng-bareng, saling dukung-mendukung, saling tukar-menukar pengalaman, tukar-menukar. Itu jauh lebih penting daripada juara gitu. Tapi prestasinya ada. Kalau bicara prestasi itu ya kita 9 emas lah kita membawa pulang ya. 9 emas Sobat Inspirasi, kita sama-sama memberikan doa terbaik lah buat kawan-kawan yang akan berlaga di Special Olympic World Summer Game 2023 di Berlin 2023 ini ya. Baik Om, ini kan kita tahu nih masyarakat mungkin seperti tadi kata Om bahwa sebagian masyarakat masih memandang kawan-kawan ini dengan ya tanda kutip negatif lah begitu ya. Saya ingin Om memberikan pesan secara khusus nih kepada Sobat Inspirasi supaya bagaimana memperlakukan mereka yang ada di luar sana seperti yang seharusnya atau selayaknya begitu Om. Ya, yang pertama pasti mudah, murah, diberlakukan makanya yang pertama pandanglah mereka bukan anak cacat. Ketika kita teman-teman bilang mereka bukan anak cacat, ruang terbuka bagi anak-anak bertalenta khusus untuk mengembangkan diri secara maksimal. So simple, ya. Tidak pakai biaya, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Itu sudah cukup. Pertama itu bukan anak cacat, mereka biasa. Mereka tidak perlu dikasihani, tetapi mereka difasilitasi. Ya, kalau dibantu, dikasihani itu dibantu. Bantu itu terserah yang bantu. Tapi kalau difasilitasi itu ya berbasis pada kebutuhan mereka. Gitu, bedanya gitu. Oke, kalau di dalam ini juga mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Inspirasi sekalian, di saat ada dalam satu wadah yang kebetulan nih berpapasan dengan kawan-kawan yang berkebutuhan seperti ini, kadang-kadang akhirnya menjadi pusat perhatian atau di dalam arti dilihatin tadi entah apa yang ada di benak masyarakat begitu ya. Mungkin seperti ini bagaimana sebaiknya masyarakat bersikap atau ini gitu ya. Ya nggak apa-apa, seperti kita kalau ngelihat itu hidungnya mancung atau kulitnya putih coklat gitu aja, seperti biasa gitu. Diperlakukan secara biasa saja seperti biasa aja. Jadi ini bukan sesuatu yang khusus. Ini biasa. Jadi kalau kita ngeliat, karena itu bukan cacat, hanya
kecerdasan intelektualnya kurang, atau jalannya mungkin agak miring-miring atau apa, oke. Seperti orang biasa juga jalannya ini, ada sakit punggung, ada gitu, jalannya gini-gini juga ada gitu. Jadi oke. Jadi perlakukan biasa aja. Jadi nggak usah dilihat, ya seperti kita, oh ini kulitnya kuning, oh itu hidungnya mancung, oh kok cantik ya, oh kok jelek kayak gitu-gitu. Itu aja. Banyak kegiatan yang bisa dieksplor. Kita mau menghimbau pada masyarakat, ya ayolah buka ruang. Saya pikir itu juga sudah. Ya sebetulnya lebih bagaimana kita membuka ruang seluas-luasnya agar anak-anak itu mengembangkan diri secara maksimal. Jadi umpamanya tidak hanya olahraga tapi umpamanya kebudayaan, dia menciptakan tari-tarian, dikasih ruang aja. Kalau jadi kriteria tarian itu, tarian yang luas itu adalah yang umpamanya yang gerakannya tangan, mata, kepala sinkron. Kalau itu kriterianya, maka anak-anak itu nggak pernah nari indah. Tetapi kalau kita kasih kriteria, orang yang nonton gerakannya itu kemudian dia jadi bersemangat atau jadi senang, itu juga tarian indah. Nah, anak-anak itu punya peluang. Jadi kalau dia nari dengan begini-begini, yang nari jadi, wah ternyata gitu aja narinya bagus, kenapa saya nggak bisa nari gitu? Punya motivasi. Berarti itu indah juga gitu loh. Jadi yang indah itu tidak hanya lemah gemulai, itu gitu indah, tapi ini juga begitu. Ini jadi juga standarnya mungkin kita harus berbeda gitu ya, standar kita dalam menilai. Seperti nari breakdance gitu, apa baiknya? Tapi bagus juga gitu loh. Ternyata baik juga gitu. Dulu kan nggak di ini. Ini juga gitu. Jadi ada model-model tarian yang kita kembangkan supaya yang menari itu juga akhirnya juga senang-senang ikut niru gerakannya begitu atau begini atau begitu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga soal profesi. Kan mereka itu karena pemandangan masyarakat itu apa sih, karena sudah bodoh, nggak punya keterampilan lagi, makanya kerjaannya selalu hanya bersih-bersih, hanya ngelipat-lipat kertas, lipat itu yang rendah-rendah dan tempat kerjanya di pojok begitu. Ya sehingga nggak merubah nasib mereka. Tetapi kalau kita kembangkan satu profesi, kita kasih orang profesi untuk sebagai desainer atau YouTuber atau entertain atau apa gitu kan jadi berbeda. Betul. Ya, kan mereka bisa bisa jadi entertain. Umpamanya orang kerja di bank stres begitu, tiba-tiba dia masuk ruangan gitu, dia dekati sama orang, kamu belum mandi ya gitu, membuat suasana seger. Gimana kamu itu bajunya nggak cocok sama sepatunya, tak kayak itu, komentar-komentar, buat suasana kan jadi rileks gitu dia. Dan itu kan kualifikasi. Betul. Nah, jadi umpamanya itu yang kedua, anak-anak itu sensitif, umpamanya melihat orang itu kalau dia nggak suka, dia hanya ngelihat itu udah tahu, dia nggak suka sama saya. Dia ada blocking langsung. Betul. Tanpa pakai lie diktator itu macam-macam. Jadi kalau dia di pekerjaan di satu kantor begitu, ditanya, yang jujur siapa? Nggak usah pakai lie diktator, tanya dia aja. Mereka aja ya. Jujur siapa? Udah tahu gitu. Masih gitu. Om, kalau secara fasilitas pendidikan nih, kalau saat ini kan pemerintah udah menyiapkan SLB kan dari tingkat awal sampai mungkin tingkat SMA lah begitu. Nah dari luar sendiri nih, ya yang baik itu yang swasta maupun mungkin didorong oleh pemerintah tapi berjalan sendiri begitu, menyediakan fasilitas mereka untuk melatih lah begitu untuk secara spesifik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing di luar konteks olahraga nih, ada nggak kira-kira yang sudah dilakukan? Ya sebetulnya ada, tapi termasuknya juga SLB juga, SLB swasta, SLB swasta atau organisasi olahraga swasta gitu. Ada karate, umpamanya yang anak-anak untuk difabel dilibatkan, atau anak-anak bertahun-tahun dilibatkan, atau olahraganya itu sudah ada. Cuman memang belum masif ya. Karena memang umpamanya kan ini sebetulnya kalau kita bicara mode gitu ya, mode pakaian gitu ya, anak-anak itu kan cara ngelihatnya beda, warnanya pasti beda, bentuknya pasti beda, di macam-macam. Karena itu belum pernah dibicarakan, dikasih ruang untuk bagaimana anak-anak menjadi mode. Tapi kegiatan mode show sudah ada. Mode show itu apa ya? Fashion show-nya mereka lah. Fashion show sudah ada, sudah ada kegiatan fashion show. Menarik karena warnanya jadi beda, bentuk-bentuknya jadi beda. Nah itu kan bisa tren mereka. Nah kalau taruhlah ini ada 5 juta orang, berarti ini kan tren untuk 5 juta orang. Di Indonesia saja. Kalau itu bisa dipublish di internasional, banyak berapa juta orang mengikuti tren yang kalau karena untuk dengan bentuk badan yang itu mesti anunya seperti ini spesial juga lah kan mereka yang ngerti, bukan kita gitu. Atau warna apa yang bagi mereka itu indah, gitu ya, kan belum tentu warna. Betul. Atau di bidang kulinaris itu mungkin ada
nasi jagung rasa stroberi, itu kita belum pernah. Atau nasi apa gitu, ikan calang rasa cherry atau apapun lah gitu loh. Kreasi yang jujur ya memang yang murni lahir dari mereka juga yang memang jengkol pakai apa begitu gitu lah. Pasti ada. Saya yakin kalau ruang itu dibuka, mereka akan lebih kreatif membuka ruang-ruang itu. Seperti zaman dulu ketika kita awalnya makan hamburger gitu juga nggak enak. Betul. Tapi hari ini lah makan hamburger. Frontal fried chicken ya. Akhirnya bisa menjadi hal yang familiar dengan pada umumnya begitu ya. Ini kenapa enggak ini anak-anak kulinaris diciptakan oleh anak-anak itu menjadi trending dan mereka tidak dapat duit. Profesinya jadi kalau dia walaupun begitu karena dia jadi tren desainnya kan dia penghasilannya sebulan 100 juta kan lumayan. Betul. Ya. Betul. Yang selama ini di situ dia punya penghasilan 100 juta pakai mobil yang mewah gitu, naik kemana gitu. Bisa punya sopir, punya macam-macam. Why not gitu loh. Nah, harus begitu ya, kita sangat berharap karena mereka memiliki hak yang sama, mereka juga memiliki kreativitas yang mungkin perlu diapresiasi juga sama masyarakat pada umumnya begitu ya. Jadi kalau kita kasih ruang mereka maka hidup kita lebih kaya. Betul. Karena banyak hal baru, banyak gitu. Dulu itu jenis musik itu terbatas. Sekarang ada rock, ada reggae, ada jazz, ada macam-macam. Karena kreativitas ini betul. Dan so itu anak-anak itu kita buka ruangnya supaya kan muncul kegiatan-kegiatan baru yang kita belum pernah bayangkan. Betul. Itulah mungkin Allah punya rencana besarnya. Betul. Ya, dan kita nggak pernah punya rencana, atau khususnya mereka nggak pernah direncanakan untuk dilahir dalam keadaan apapun begitu ya. Jadi selayaknya memang mereka kita perlakukan dan menerima mereka seperti pada umumnya manusia biasa begitu. Setuju sekali. Ya, itu yang penting dan membuka ruang sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara maksimal. Ya, betul. Kalau kita nggak batasi, mereka punya ruang untuk mengembangkan diri secara maksimal. Nah, ini kita di dunia pendidikan formal di dunia itu sangat penting juga. Semua orang formal kita buka. Karena selama ini pendidikan itu identik dengan membuat anak-anak itu pintar. Padahal kalau meningkatkan kepintaran anak-anak itu dari 70 ke 75, usahanya minta ampun. Maka yang ditingkatkan bukan kepintarannya, kecerdasan kalbunya. Betul. Yang dimanage supaya jadi profesi, supaya laku menjadi profesi yang high qualified. Gitu. Nah, terkait Special Olympic Indonesia nih, tadi udah disampaikan tanggal berdirinya atau beberapa lama berdiri Indonesia. Sementara visinya sendiri seperti apa, visi dan misinya? Ya, sebetulnya kalau di sini saya lihat bahwa penyandang disabilitas intelektual menjadi warga negara Indonesia yang berguna dari dan produktif serta diterima, dihargai, diakui sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Itu visi besarnya ya. Itu visi besarnya. Artinya penerimaan secara halayak, secara umum masyarakat terhadap beliau-beliau inilah yang diharapkan atau menjadi misi utama dari Special Olympic Indonesia gitu ya. Nah, lewat jalan apa yang dilakukan oleh SO Inani untuk mengaplikasikan visi tadi itu? Nah, kemudian itu diterjemahkan dalam misi. Misinya adalah menyelenggarakan pelatihan yang terus-menerus, pelatihan olahraga terus-menerus, kemudian membuka kegiatan di sektor lain, sehingga anak-anak itu mempunyai peluang untuk mengembangkan diri secara maksimal supaya bisa tidak hanya untuk bekerja untuk diri saya, berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia menjadi warga yang berguna juga. Lalu terkait ini kan udah masuk ke internasional ya, tahap-tahapnya sendiri nih Om, dari awal mungkin ada tingkat desa, tingkat kelurahan atau tingkat kota yang akhirnya terseleksi, lalu naik lagi menjadi provinsi, lalu naik menjadi tadi yang nasional. Bagaimana prosesnya itu dilakukan oleh sebetulnya kan di luar sekolah ada klub tadi ya. Ada klub ya. Terus kemudian ada lewat olahraga klub olahraga ya, organisasi olahraga itu. Nah, kemudian di tingkat paling bawah itu adanya Pesoda. Pekan Spesial Olimpik Daerah. Jadi itu di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten terus tingkat provinsi. Nah, kemudian nasional ada Pesonas. Pekan Spesial. Tingkat internasional adalah Special Olympic World Summer Game. Jadi levelnya gitu, rekrutmennya gitu. Jadi rekrutmen udah dari level awal bawah sampai akhirnya ke internasional. Nanti dari Pesoda tingkat kabupaten kota, kemudian ada Pesoda tingkat provinsi. Itu mereka bertanding di antara itu, kemudian di tingkat provinsi ke tingkat Indonesia namanya Pesonas. Dari Pesonas nanti seluruh sekarang itu 170 negara itu menjadi Special Olympic World Summer Game. 173 karena negara, ada Winter Game juga. Jadi ada World Winter Game. Jadi Special Olympic World Winter Game. Berarti nanti itu akan ada lagi nanti ada juga. Bulan apa kalau yang itu? Di tahun 2 tahun
jadi tahun 2025. 2025 ya. Ya. Oke. Itu nanti di tengah itu ada World Winter Game. Nah, kita biasanya ikut juga, tapi itu ikut floorball. Jadi kayak apa ya. Bowling. Ya model kayak gitu loh, floorball dipanggilnya gitu. Ya, gitu. Itu isu ada juga gitu. Dan itu levelnya dari mulai desa mereka di tingkat kabupaten kompetisinya terus kemudian tingkat. Tapi sekali lagi umpamanya bedanya dengan sekali itu ada divisioning. Jadi peserta umpamanya sudah ini dari Indonesia datang peserta gitu, masuk semua grup dari seluruh Indonesia 70. Nah nanti di divisioning dulu, dipilah-pilah dulu. Ini yang paling tinggi, nanti yang paling tinggi itu yang dengan yang paling tinggi, yang kurang itu paling kurang. Nah, jadi semua nanti dapat medali. Oke, dapat medali dan sesuai dengan kadar tadi itu ya, kadar intelektualnya masing-masing tadi itu ya. Dan itu harus betul. Kadang-kadang kan gini, kalau kita pernah punya kasus atlet tenis meja kita, ketika di divisioning, dia karena tegang, dia mainnya jelek sekali. Makanya dikelompokkan ke bawah. Begitu dia masuk ke bawah, dia main di situ, semua dikalahin semua, pakai hanya 0-0 gitu. Dia menang, itu didiskualifikasi. Jadi diskualifikasi karena dia harusnya masuk tertinggi ketika di divisioning dia gitu. Jadi agak ketat di situ. Berarti untuk ngatur sendiri ini tidak bisa juga secara diberlakukan seperti umumnya begitu ya. Benar harus diperlakukan secara khusus. Artinya penerimaan dan penyediaan tempatnya itu yang memang disesuaikan dengan ukuran masing-masing begitu ya. Oke, baik. Nah dari situ ya balik lagi kalau rekrutmen ya dari situlah kemudian kita ada pertandingan jadi ternyata dia punya bakat, ternyata dia bisa begitu, ternyata dia begitu, terus diangkat lagi gitu. Tapi seperti yang tadi disampaikan bahwa ini yang terpenting adalah selebrasi dan panggung ini adalah untuk mereka ya, untuk berekspresi, bukan lagi mencari juara ataupun pemenang gitu. Walaupun akhirnya memang akan diumumkan karena memang namanya perlombaan pasti ada pemenang. Tapi panggung buat mereka, ruang buat mereka berkreasi dan melakukan apapun yang mereka suka sesuai dengan bakat itu lebih utama ditonjolkan di dalam Special Olympic Indonesia ini. Dan tukar-menukar pengalaman, tukar-menukar pengetahuan, begitu ya. Baik Sobat Inspirasi, sebelum kita mengakhiri podcast kita dengan Ketua Umum dari SO Indonesia, kita ingin mendapatkan pencerahan atau mungkin seperti biasa lah closing statement dari beliau begitu. Baik Om Marsito, silakan sampaikan ke kamera langsung. Ya, Bapak Ibu semua yang saya cintai dan hormati, anak bertalenta khusus bukan anak cacat. Mereka anak biasa yang harus diberi fasilitas, dibuka ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri secara maksimal agar mereka mandiri, kemudian bisa berkarya dan bisa berproduksi, bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi kita semua, jadi berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi tidak hanya menjadi beban, tapi mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan yang membuat kualitas hidup kita lebih baik. Paling tidak kualitas hidup kita lebih baik karena tidak ada diskriminasi. Itu sudah kualitas hidup kita sudah meningkat. Terima kasih. Baik. Oke Om Marsito, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang direncanakan dan apa yang ditargetkan bisa terpenuhi ya. Salam hormat buat kawan-kawan yang akan nanti berlaga di Berlin. Mudah-mudahan nanti kembalinya dari Berlin kami bersedia juga untuk kami podcast lagi mengenai hasilnya ya. Biar nanti kami update lagi ke pemirsa atau Sobat Inspirasi gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik Sobat Inspirasi, demikian kulikan kami terkait dengan SOINA Special Olympic Indonesia dengan Bapak Ketua Umumnya yaitu Marsito Erwin. Mudah-mudahan apa yang tadi kami kulik dan kami sampaikan kepada Sobat Inspirasi dari inspirasi dan nilai tentunya buat kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.